Sintesis yang pertama dalam asam lemak yaitu sintesis malonyl ACP dan asetil ACP. Substrat utama untuk biosintesis lemak yaitu malonyl ACP. Sintesis malonyl ACP ini dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, karboksilasi asetil-CoA dalam sitosol untuk membentuk malonyl-CoA. Dan yang kedua yaitu pengangkutan separuh malonyl dari koenzim A ke ACP. Untuk reaksi yang pertama, yaitu karboksilasi asetil-CoA dalam sitosol membentuk malonyl-CoA. Reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh enzim biotin dependent enzim asetil-CoA karboksilase dengan bantuan HCO3 dan ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil-CoA sehingga membentuk malonyl-CoA. Lalu langkah yang kedua yaitu pengangkutan separuh malonyl dari koenzim A ke ACP. Langkah kedua dalam sintesis malonyl ACP adalah pengangkutan separuh malonyl dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim malonyl-CoA ACP transakilase dengan masuknya HS ACP dan mengeluarkan HS CoA. Jadi malonyl ACP dengan bantuan malonyl-CoA ACP transakilase akan membentuk malonyl CoA. Begitu juga dengan asetil ACP. Asetil ACP dengan bantuan asetil CoA ACP transakilase akan berubah menjadi asetil CoA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi inisiasi sintesis asam lemak. Sintesis ini dimulai dengan pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP. Molekul ini disebut dengan asetoasetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari dua substrat karbon atau asetil-CoA dengan 3 substrat karbon atau malonyl ACP dengan menghilangkan CO2. Reaksi ini dikatalisis oleh 3 karbonil ACP sintesis atau KAS. Dalam bakteri ada 3 versi KAS. Yang pertama KAS3 digunakan dalam reaksi inisiasi dan menggunakan asetil-CoA untuk kondensasi awal dengan malonyl ACP ini. Ini contoh KAS3. Yang kedua yaitu jenis KAS1 dan 2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Selanjutnya, pada reaksi ini, unit 2 karbon dari asetil-CoA ditransfer ke enzim di mana ia berikatan kovalen dengan tioester. Enzim akan mengkatalisis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonyl ACP, membentuk 4 karbon intermediate dengan melepaskan CO2. Selanjutnya akan menghasilkan asetoasetil ACP dengan pembentukan 2 karbon substrat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi elongasi sintesis asam lemak. Yang mana kan reaksi elongasi ini merupakan reaksi perpanjangan rantai yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama reaksi reduksi, yang kedua reaksi dehidrasi, yang ketiga reaksi reduksi. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang di sini, saya akan mengkilas balik sedikit tentang reaksi awal dari sintesis asam lemak itu sendiri kan. Yang pertama itu kan asetil ACP ini terbentuk dari kondensasi 2 karbon. Yang 2 karbon itu yaitu 2 asetil ATP dan 2 yang 2 karbon ini kan asetil ACP dan asetil ATP. Asetil CoA dan asetil ATP. Kemudian yang kedua yaitu 3 karbon yaitu molekul ACP. Kemudian reaksi ini nanti akan melepaskan CO2. Kemudian reaksi ini dikatalis oleh 3 ketoasil ACP sintase atau disingkat dengan KAS. Kemudian saya akan kembali ke sini yaitu 3 ketoasil ACP. Kenapa dia 3 keto? Karena kan ketonya itu berada di atom nomor 3.
dimulai dari sini yaitu nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Maka dia disebut dengan namanya itu 3 keto asil ACP. Kenapa asil? Karena produknya itu asil sehingga dia itu 3 keto asil ACP. Kemudian pada tahap ini kan saya tadi sudah sedikit menyinggung tentang tahap pertama yaitu tahap reduksi, yang mana tahap reduksi ini katalisnya 3 keto asil ACP reduktase. Kemudian di sini kan ada gugus karbonil. Gugus karbonil ini akan berubah menjadi alkohol. Gugus karbonil ini akan berubah menjadi alkohol. Dari mana hal yang dua ini? Ini dihasilkan dari NADPH tambah H+, sehingga kan ini kan diambil, dipindahkan ke sini. 1, 2. Hanya kemudian NADPH tambah H+ ini akan menjadi NADP+. Kemudian kan dia di sini menjadi alkohol. Kedua itu tahap dehidrasi, yang mana kan kita tahu dehid itu melepaskan H2O. Yang mana katalis yang digunakan yaitu 3 hidroksiasil ACP dehidratase. Kemudian dehid ini kan melepaskan H2O. Ini dilepaskan sehingga ini nanti ke sini dia membentuk rangkap. Di sini dia akan membentuk rangkap. Di sini dia akan membentuk rangkap dan H2O ini akan lepas dan H yang ini dari sini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap reduktasi lagi. Yang mana kan katalis yang digunakan itu yaitu enoil ACP reduktase. Kemudian di sini dia tuh trans. Kenapa dia trans? Karena ini ya. Saya akan R C H C 2 C H C O S A. Kemudian kan ini kan R. Di mana yang lebih aktif antara ini dengan ini? Ini lebih aktif. Kemudian ini dengan ini lebih aktif. Maka dia disebut dengan trans. Dia itu berseberangan. Maka kan ini trans enoil ACP. Kemudian dia di sini akan membutuhkan H2O juga, H+2. Yang mana kan untuk melepaskan ikatan rangkap ini dia membutuhkan atom H2 sehingga dia akan memutus ikatan rangkap ini seperti yang tadi. Maka dia akan membentuk RCH2 CH2 CO SACP. Maka hasil akhirnya yaitu asil ACP. Hasil akhirnya nanti akan hasilnya itu asil ACP, yang mana ini nanti kan akan bereaksi lagi ke sini. Namanya kan tadi reaksi elongasi, yang mana kan reaksi perpanjangan. Maka dia akan bereaksi lagi ke sini dan tahapannya seperti tadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivasi asam lemak. Sebelum dikatabolisir, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Di mana dalam mengaktifkan asam lemak menjadi asil CoA, yaitu dikatalisis oleh asil CoA sintase. Di mana asil CoA sintase ini berfungsi sebagai enzim yang untuk mengaktifkan asam lemak tersebut. Dalam mengaktifkan asam lemak menjadi asil CoA, dia membutuhkan energi yang tinggi karena ATP akan dirubah menjadi pirofosfat atau AMP tambah PPI. Mekanisme proses aktivasi asam lemak umumnya terjadi pada retikulum endoplasma, piroksisom, dan membran luar mitokondria. Pada umumnya bakteri hanya memiliki asil CoA sintase tunggal, tetapi pada mamalia setidaknya memiliki ada 4 asil CoA sintase isoform yang berbeda. Nah, pada aktivasi asam lemak ini kita harus memperhatikan beberapa panjang rantai yang digunakan. Adapun spesifikasi panjang rantai asam lemak yang digunakan berbeda, yaitu ada asam lemak berantai pendek yaitu kecil dari C6, berantai menengah yaitu C6 sampai C12, dan panjang yaitu besar dari C12. Mekanisme reaksi aktivasi sama dengan mekanisme yang digunakan untuk sintesis asetil CoA dari asetat dan CoA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang denaturasi asam lemak. Nah, denaturasi, sebelum menjelaskan tentang denaturasi pada asam lemak, denaturasi itu adalah katalis pembentuk ikatan rangkap pada karbon yang pada ujung karbosil asam lemak pada sel eukariotik. Sebagai contoh, pada mamalia itu pada pengubahan linolen diubah ke arachisil CoA. Seperti gambar
Di sini ada linoleum COA yang diberi energi NADH tambah H+ menghasilkan direaksikan dengan 2H2O dan menghasilkan 2H2 tambah NAD dan dihasilkan reaksi linoleum COA dan dielongasi lagi dengan melonyl COA yang dihasilkan exotarianyl COA dan ditambah lagi energi NADH tambah H+ dan NADH menghasilkan NADH. Itu memerlukan oksigen untuk menghasilkan H2O. Pada denaturasinya itu menghasilkan H2O dan dihasilkan dan hasil akhirnya itu arachidonensil COA. Sekian